Halo Sobat Neo, apa kabar? Kita jumpa lagi di Neo Channel bersama saya Kianom. Kita masih di playlist pembahasan mengenai basis data atau database. Pada materi sebelumnya, kita telah membahas mengenai cara menggabungkan beberapa tabel di dalam basis data. Kemarin kita telah membahas dan menggunakan query yang namanya join. Nah, query join ini kemarin kita gunakan untuk menghubungkan beberapa tabel yang saling berrelasi, di mana kita kemarin menghubungkan foreign key dari tabel A, lalu kita hubungkan ke primary key dari tabel B. Jadi, untuk menggunakan query join, kemarin kita harus menggunakan tabel yang saling berrelasi. Nah, pada materi di sesi kali ini, kita akan mempelajari juga cara penggabungan tabel di dalam basis data. Tapi untuk materi kali ini kita akan menggunakan query yang namanya union. Nah, query union itu seperti apa? Nanti akan kita pelajari di video sesi kali ini. Nah, kita pahami terlebih dahulu mengenai operator union. Untuk operator union sendiri, ini biasanya digunakan untuk menggabungkan kumpulan hasil dari dua atau lebih pernyataan select. Jadi maksudnya nanti kita akan menggabungkan operator select atau query select dari dua tabel yang berbeda. Nah, nanti akan kita lihat struktur sintaks untuk menggunakan union ini. Nah, ada beberapa ketentuan sebelum kita menggunakan union. Ketentuan yang pertama, setiap pernyataan select di dalam union itu harus memiliki jumlah kolom yang sama. Jadi misal kita akan menggabungkan tabel A dengan tabel B. Kita select terlebih dahulu tabel A, lalu kita union dengan select dari tabel B. Nah, kolom-kolom yang kita select ini harus memiliki jumlah kolom yang sama. Jadi, jika kita menselect tabel A ada 4 kolom, maka kita juga harus menselect tabel B dengan jumlah 4 kolom. Jadi, jumlah kolom dari kedua tabel yang akan kita union atau kita gabungkan itu harus sama. Lalu ketentuan yang kedua, kolom-kolom dari kedua tabel juga harus memiliki tipe data yang serupa. Jadi misal tadi kita akan menselect dari tabel A sebanyak 4 kolom. Kolom 1 integer, kolom 2 integer, 3 dan 4 varchar. Nah, ketika kita menggunakan union, tipe data dari masing-masing kolom dari tabel B yang nanti akan kita select juga itu harus sama. Jadi kolom 1 dan 2 harus integer, dan kolom 3 dan 4 harus varchar. Jadi kolom yang urutannya sama dari tabel A dan tabel B itu harus memiliki tipe data yang sama. Ketentuan yang ketiga, kolom dalam setiap pernyataan select juga harus dalam urutan yang sama. Nah, ini ada hubungannya dengan ketentuan yang kedua. Jika tadi untuk yang kedua adalah tipe datanya sama, nah ini untuk yang ketiga urutannya juga harus sama. Jika kolom 1 dari tabel A adalah integer, maka yang kita select dari tabel B, yang kolom pertama itu juga harus integer. Kita tidak bisa menselect kolom pertama dari tabel A integer, lalu kolom pertama dari tabel B itu varchar. Karena tipe datanya beda, dan urutannya juga harus sama. Nah, nanti akan kita lihat lebih detail lagi ketentuan 1, 2, 3 ini ketika kita sudah masuk ke contoh implementasinya. Nah, ini adalah sintaks yang akan kita gunakan untuk menggunakan union. Nah, di sini ada dua sintaks union. Yang pertama adalah union biasa, lalu yang kedua adalah union all. Nah, untuk sintaks secara umumnya, nah seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan menggabungkan dua buah tabel. Jika tadi yang saya contohkan adalah tabel A dan tabel B, di sintaks ini adalah tabel 1 dan tabel 2. Yang pertama, kita nanti akan menselect kolom-kolom dari tabel 1. Misalnya tadi yang saya contohkan ada 4 kolom. Lalu akan kita union dengan tabel 2. Nah, untuk kolom yang kita select juga harus sebanyak 4 kolom. Jadi jumlah kolomnya harus sama. Itu tadi untuk yang ketentuan yang pertama. Lalu yang ketentuan kedua, tipe datanya harus sama.
Jadi jika kolom dari tabel 1 yang dipilih adalah urutannya integer, integer, varchar, varchar, maka untuk tabel 2 urutannya juga harus integer, integer, varchar, dan varchar. Lalu untuk ketentuan yang ketiga mengenai urutan ya, urutannya juga harus sesuai. Jika tadi untuk tabel 1 kolom yang dipilih adalah integer, integer, varchar, dan varchar, maka kolom yang kedua harus sama juga ya urutannya ya. Jadi tidak boleh integer, varchar, integer, varchar. Nanti akan kita lihat di implementasi query-nya. Nah, perbedaannya apa antara union dengan union all? Nah, jika kita menggunakan union, nanti untuk kolom-kolom yang dipilih ini, jika ada data yang sama, dia hanya ditampilkan satu kali. Sedangkan jika kita menggunakan union all, nanti jika ada data yang sama dari tabel 1 dan tabel 2, itu nanti akan tetap ditampilkan keduanya. Jadi akan tetap ditampilkan semuanya. Itu perbedaan penggunaan union dan union all. Nah, ini ada catatan. Di dalam penggunaan union, kita dapat mengkombinasikan dengan sintaks lain, seperti where, order by, limit, dan lain sebagainya. Jadi nanti di masing-masing select ini, kita bisa menambahkan sintaks lainnya seperti where, order by, dan juga limit. Nanti akan kita lihat juga di implementasi sintaksnya. Nah, sekarang kita langsung saja ke penerapan sintaksnya. Silakan teman-teman buka SQLiOC atau PHP MyAdmin milik teman-teman. Nah, kita sudah membuka aplikasi SQLiOC. Nah, untuk referensinya, nanti saya masih menggunakan referensi dari wetrischool.com. Nah, ini adalah materi mengenai MySQL Union Operator. Ini tadi sintaks yang sudah saya sampaikan. Ini untuk union, dan ini adalah sintaks untuk union all. Oke, kita langsung saja ke penerapan contohnya. Kita kemarin menggunakan database yaitu DBShop. Silakan teman-teman untuk menggunakan database DBShop, jangan lupa teman-teman pilih databasenya. Teman-teman bisa klik DBShop ini, tinggal diklik aja ya. Pastikan database yang nanti akan kita gunakan ini sudah keblok atau di sini tulisannya menjadi bold. Atau teman-teman bisa lihat di bagian atas ini, pastikan di sini database yang kita gunakan adalah DBShop. Ini ya, DBShop. Nah, sekarang kita tinggal terapkan sintaks untuk query union. Kita lihat di dalam DBShop ini ada beberapa tabel. Ada tabel customer, employee, office, order details, order, payment, product lines, dan juga product. Nah, kita akan menggabungkan dua tabel. Untuk tabel pertama adalah tabel customer. Nanti akan kita hubungkan dengan tabel employees. Nah, kita bisa lihat untuk kolomnya. Untuk tabel customer, kita pilih tabel customer. Silakan teman-teman pilih tabel data. Nah, di sini ada kolomnya lumayan ya, ada banyak. Jika kita lihat di info, di sini totalnya ada 13 kolom. Sedangkan di tabel employee, di sini totalnya ada 8 kolom. Nah, mungkin kita akan menggabungkan tabel customer. Nanti akan kita pilih beberapa kolom dari tabel customer. Kita coba langsung saja ya. Kita select dari tabel customer. Nah, yang kita select adalah yang pertama customer number. Lalu yang kedua customer name. Kita pilih dua saja, customer number dan juga customer name from tabel customer. Lalu kita gunakan union, kita gabungkan menggunakan union. Nah, kita select from tabel employee. Nah, untuk kolom yang kita select dari tabel employee, syarat yang pertama jumlah kolomnya harus sama ya. Di tabel customer kita select 2 kolom. Maka di tabel employees harus kita select juga 2 kolom. Nah, dari tabel employees kita select saja yang pertama adalah employees number. Lalu yang kedua adalah
last name atau first name saja. Ingat ya, untuk tipe datanya harus sama. Di sini untuk tipe datanya, jika teman-teman lihat untuk customer number, di sini tipe datanya adalah integer. Sedangkan untuk employees, ini tipe datanya integer. Jadi harus sama ya. Nah, untuk customer name, dari tabel customer, ini tipe datanya adalah varchar. Sedangkan dari employees, untuk first name ini, tipe datanya adalah varchar. Nah, sekarang kita coba jalankan query ini. Kita jalankan, kita pilih execute all queries atau teman-teman bisa pilih execute queries. Silakan teman-teman bisa tekan F9 untuk execute query atau tekan Ctrl F9 untuk execute all queries. Nah, ini ya, query-nya sudah berhasil dijalankan dan ini adalah result-nya. Nah, total result-nya di sini teman-teman bisa lihat ada 145 rows atau 145 baris. Jika teman-teman lihat dari tabel customer, silakan teman-teman pilih yang tabel data. Dari tabel customer ini ada 122 baris, sedangkan tabel employees ada 23 baris. Jadi totalnya ada 145 baris. Kita kembali ke result. Jadi gitu ya. Nah, misal kita tukar nih. Untuk kolom pertama dari tabel employees ini kita gunakan first name. Lalu yang kedua adalah employees number. Jadi dari tabel customer kita pilih urutannya adalah integer dan juga varchar. Lalu dari employees ini adalah varchar integer. Ini urutan tipe datanya beda ya. Kita coba execute. Oh, ini masih bisa jalan ya. Masih bisa jalan, tapi di sini untuk urutannya beda. Ini untuk kolom dari tabel customer, ini tipenya adalah numeric. Lalu dari tabel employees, ini tipenya adalah varchar. Nah, di sini di MySQL dia bisa jalan ya. Mungkin untuk di database lain, kadang dia tidak bisa jalan ya. Pastikan untuk amannya, silakan teman-teman samakan saja untuk tipe datanya. Jadi jika yang pertama adalah numeric, harusnya untuk yang kita union kan adalah numeric juga. Jadi kita kembalikan ke kondisi semula. Jadi seperti ini ya. Numeric varchar, numeric varchar. Ya, meskipun di dalam MySQL dia bisa jalan, tapi belum tentu jika kita terapkan di dalam pemrograman ini bisa jalan juga. Oleh karena itu tadi ya, saya sarankan lebih amannya silakan teman-teman urutkan untuk tipe datanya. Jadi harus sesuaikan tipe datanya ya. Jika kita jalankan, nah jadi seperti ini ya. Kolom pertama ini tipe datanya adalah numeric, lalu kolom yang kedua adalah varchar. Lalu bagaimana jika jumlah kolomnya berbeda? Misalnya di sini saya tambahkan, kita tambahkan font dari customer. Kita coba execute. Nah, di sini ada error. Errornya adalah the use select statement have a different number of column. Nah, ini artinya jumlah kolomnya itu berbeda. Jika jumlah kolomnya ini berbeda, nanti dia tidak akan jalan ya, alias error. Jadi kita samakan untuk jumlah kolomnya. Nah, ini untuk select ini kita bisa tambahkan juga untuk statement lainnya. Nah, misal untuk select dari customer ini kita tambahkan where customer number. Kita where customer numbernya itu lebih dari 200 ya. Untuk customer numbernya yang paling kecil 103. Lalu di sini ada yang lebih dari 200. Nah, kita where saja yang customer numbernya itu lebih dari 200. Kita coba execute. Nah, ini ya. Jadi yang tampil adalah mulai dari 201 seterusnya ya. Jadi yang lebih dari 200. Nah, sedangkan untuk yang employees, ini untuk employee numbernya mulai dari 1002 ya. Kita tampilkan yang employee numbernya lebih dari 1500. Kita tambahkan where employee number lebih dari 1500. Kita execute. Nah, totalnya ada 98 baris. Ini untuk customer. Lalu yang bawah ini untuk employees.
Jadi yang lebih dari 1500 ada 1501 sampai 1702. Jadi gitu ya. Di dalam masing-masing select ini kita bisa menambahkan operator lainnya. Di sini saya baru menambahkan yang namanya where. Teman-teman bisa silakan coba-coba sendiri. Silakan teman-teman tambahkan operator lainnya. Nah, kita juga bisa membuat inisial ya. Nah, jika teman-teman lihat di resultnya ini, nama kolomnya customer number dan customer name ya. Kita bisa ubah. Untuk yang customer number, mungkin kita ubah menjadi ID. Lalu untuk customer name, kita ubah saja menjadi name. Kita bisa lakukan perubahan di salah satu kolom. Utamakan kolom yang diubah adalah yang barisnya paling atas. Jadi kita ubah yang dari customer ini ya, select customer. Nah, di sini kita tambahkan S, lalu kita inisialkan customer number ini sebagai ID. Untuk customer name kita inisialkan sebagai name. Oke, kita coba execute. Nah, jadinya gini ya. Yang semula customer number, ini semuanya jadi ID. Lalu untuk yang customer name jadi name. Jadi untuk inisial kolomnya kita lakukan di select yang pertama. Oke, ini contoh untuk yang union. Sedangkan untuk yang union all seperti apa? Nah, untuk union all kita tinggal tambahkan all saja di sini. Nah, gini ya. Kita coba execute. Nah, di sini barisnya sama saja, ada 98 baris ya. Karena dari ID dan name ini pasti tidak ada baris yang sama. Untuk ID ini tidak ada yang sama ya. Meskipun untuk namanya ini ada yang sama, tapi di dalam satu baris ini tidak ada data yang sama. Maka dari itu untuk output barisnya jumlahnya sama-sama 98. Nah, mungkin kita select saja untuk yang customer ini hanya customer name. Ini kita hapus dulu. Untuk where-nya kita hapus dulu. Sedangkan untuk yang employees kita juga select dari first name. Gini ya. Nah, kita lihat untuk yang customer terlebih dahulu kita blok saja. Kita execute. Nah, di sini untuk customer dia total datanya ada 122. Untuk yang employees kita blok, lalu kita execute. Totalnya ada 23 baris. Kita langsung execute semuanya. Totalnya jadi 145 baris. Nah, jika kita menggunakan union biasa, kita lihat untuk total barisnya ada 143. Sedangkan untuk union all, totalnya ada 145. Berarti di sini ada dua baris yang sama. Oke, begitu ya teman-teman. Ini adalah implementasi query union dan juga union all. Jadi selain kemarin kita telah mempelajari join untuk menggabungkan beberapa tabel, nah kita juga sudah belajar mengenai union yang fungsinya sama untuk menggabungkan tabel. Sama seperti join, jadi di sini bisa lebih dari dua tabel ya. Nah, misal teman-teman bisa unionkan lagi di sini, union, misal sama-sama dari tabel employees ya, tapi yang kita pilih adalah last name. Select last name from employees. Nah, gitu ya. Kita coba execute. Nah, datanya ada lagi, nambah lagi ya, jadi 161 baris. Oke, gitu ya teman-teman. Kita sudah selesai membahas mengenai query union dan juga union all. Semoga materi pada video sesi kali ini bisa teman-teman pahami dan semoga bisa menambah pengetahuan teman-teman mengenai union dan juga union all. Nah, nanti kita masih jumpa lagi di materi mengenai basis data lainnya. Saya Kianom undur diri dan salam coding.